Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa hadir ya Bu di undangan saya ini melaksanakan Zoom diseminasi budaya positif. Ya Bu, kenalkan nama saya Nurdina Ritonga. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Baik, langsung aja ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan PPT saya, yaitu tujuan pembelajaran. CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini. Jadi nanti kita akan membahas ini ya Bu. Jadi saya akan menampilkan video. Nanti silakan Bapak Ibu amati apa yang terjadi dalam video tersebut. Ya, Bapak Ibu. Ya, silakan diamati ya Bu. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi nggak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mamang biak. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Bapak, Mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Ya Bapak Ibu, dari video tersebut, apa yang terjadi? Apa yang Ibu amati dari video tersebut? Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Iya, Bu Rina, silakan Bu Rina. Terima
kasih Bu atas kesempatannya. Yang saya amati dari video yang barusan Ibu tanyakan, di situ terlihat seorang guru yang sedang mengajar, memperdulikan kesiapan belajar dari siswa-siswanya. Dia langsung kemudian langsung memulai pembelajaran tanpa pembukaan buku, belajar kesiapan belajar mereka. Kemudian ketika siswa-siswanya ribut pun dia juga belum berlanjut. Dia hanya mempertulikan bagaimana tingkah peserta didiknya di belakang. Terima kasih Bu. Iya Bu Rina ya. Ya, di dalam video tersebut seorang guru asik menerangkan tanpa mempedulikan muridnya. Iya, Bu Rina ya, mengganti Bu Rina. Iya. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasikan sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada profil Pancasila. Bisa dilihat di layar. Ada gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Keluasan berpikir. Ada dia bergotong royong, ada mandiri, ada dia berkebinekaan global, kreatif. Ya, di sini Bu, yang gagasan original, kreatif. Terus ada di sini dia akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Ya Bu ya. Terus berkebinekaan global, kita di sini mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab. Terus berkeadilan sosial. Nah, di sini ya Bu. Terus bergotong royong, ilmu bergotong royong di sini ada dia kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Mandiri. Di sini mandiri kesadaran akan diri dan situasi, regulasi diri kita sendiri ya Bu ya. Ya, kita lanjutlah Bu. Sebelum kita lanjut, saya di sini akan melakukan ice breaking, ya. Coba di sini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda sebagai si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi ya Bu, kita praktekkan bersama-sama dengan teman ya Bu. Di sini siapa yang mau, siapa yang bisa mencoba mempraktekkan ini Bu? Ada Bu? Saya Bu. Oh iya Bu Siti, terima kasih Bu Siti. Bu Rina ya Bu Rina. Ya. Sekarang siapa dia yang menjadi menggenggam? Siapa yang mencoba membujuk? Saya menggenggam ya Bu. Oke, Bu Siti yang menggenggam. Jadi Bu Rina yang berusaha membujuk ya Bu. Ya, kita mulai ya Bu. Ayo Bu Rina bujuk sampai Bu Siti mau membuka, memberikan apa yang digenggamannya. Bu Siti, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat Bu. Tadi mau menggenggam tangan Ibu, erat-erat Bu. Apa sih Bu ini kalau boleh saya tahu? Ini sesuatu yang sangat berharga Bu.
Ya, saya penasaran dengan yang ibu genggam di tangan ibu. Saya pengen tahu sekali. Misalnya yang kebetulan ibu itu saya ganti dengan silver queen sebiji, boleh bu? Tidak boleh, Bu. Ini sangat berharga. Itu benar ya bu. Iya, Bu. Saya ganti bu. Mungkin itu agak kurang berharga ya bu, karena menurut ibu itu berharga kali yang di tangan ibu itu. Kalau misalnya dengan uang 1 juta boleh bu? Nggak bisa, Bu. Ini sangat berharga bagi saya. Apa sih tadi ibu itu yang ada di genggaman tangan ibu? Ini sesuatu yang sangat berharga, Bu. Tidak boleh orang lain tahu. Gak bisa ditukar dengan apapun ya bu? Tidak, Bu. Oh gini bu, semalam saya ada rezeki nih, dapat uang nih banyak. Kalau misalnya saya ganti dengan uang 1 koper, apa yang ada di tangan ibu itu bagaimana? Enggak juga, Bu. Enggak saya kasih, Bu. Aduh, begitu berharganya ya bu yang di tangan ibu itu ya. Padahal Iya. digenggam loh bu, kecil itu berarti kan kalau dalam genggaman. Iya, Bu. Tapi ini sangat berharga, Bu. Bayangkan bu Sid, uang 1 koper bu Sid. Gak mau itu. Enggak mau saya, Bu. Enggak sebanding dengan uang 1 koper ini, Bu. Ya, bu, itu saya nyerah lah bu. Ibu pertahankan bu apa yang di tangan ibu itu ya bu. Iya, Bu. Itu bu. Iya Bu, terima kasih Bu Siti. Nggak dapat juga ya Bu Rina. Bu Siti kuat kali menggenggamnya pula ya Bu Rina. Ya, nggak tergiur dengan uang 1 koper dia bu. Iya, padahal uang 1 koper itu kan bisa kita jalan-jalan kan Bu Rina. Iya. Iya Bu. Ya, pertanyaan pemantiknya di sini. Apakah Anda tahu Apakah Anda tahu membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Terus pertanyaan yang kedua, apakah Anda tahu B. Menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Jadi di sini kembali kepada Ibu Siti juga ya, kepada kita sendiri. Apakah kita harus membuka, apakah kita yang harus kita jaga dalam kepalan tangan kita. Dalam kegiatan ini sesungguhnya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Saya sendiri ya Bu? Saya, Bu. Iya Bu Siti ya. Bu Siti sendiri yang tahu apakah dia membuka atau menutup kepalan tangannya. Ya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, dapat menguatkan karakter bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya Bu ya. Jadi inilah yang muncul perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Jadi guru bisa mengontrol murid bahwa kita mempunyai ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter ya Bapak Ibu. Makna disiplin. Apakah disiplin itu? Bapak Ibu ada yang tahu apakah disiplin
disiplin itu? Ada yang bisa menjabarkan apa itu disiplin? Saya, Bu. Oh iya, Bu Siti, silakan Bu Siti. Menurut saya, Bu, disiplin itu taat atau patuh terhadap peraturan. Iya, betul, iya Bu ya. Iya. Makna disiplin, iya. Disiplin dalam budaya kita sering diartikan sebagai tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Namun, disiplin juga dapat dianggap sebagai suatu yang dilakukan pada orang lain untuk memperoleh kepatuhan yang seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan, ya. Jadi terkadang disiplin itu membuat orang tidak nyaman. Nanti kalau melanggar dapat konsekuensi gitu ya Bu ya. Itulah makna disiplin di sini ya Bu. Ya, makna disiplin yang lainnya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensi menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri kita sendiri, menguasai diri kita, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebijakan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bu, inilah makna disiplin yang sebenarnya. Ya, terus ada dia di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nah. Ya, nilai-nilai kebajikan universal nilai kebajikannya adalah tujuan positif dan universal yang diinginkan oleh semua orang dan dapat diterapkan pada berbagai latar belakang. Baik dia dari latar belakang termasuk dia bahasa, ataupun suku, agama, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Terus ada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Ada Bapak Ibu yang tahu motivasi? Menurut Bapak Ibu, apa itu motivasi? Ya, Bu Rina. Motivasi itu seperti dorongan yang kita butuhkan untuk bekerja dulu. Iya Bu, ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ada dia terbagi menjadi dua Bu. Ada motivasi ekstrinsik, itu yang berasal dari luar. Terus ada motivasi intrinsik. Motivasi ini berasal dari dalam diri kita sendiri ya Bu ya. Terus ada dia Ian Johnson dalam bukunya Persuading School di disiplin menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama dia motivasi eksternal. Apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Nah, ini motivasi eksternal ya Bu. Dia mengerjakan PR tersebut karena dia takut dihukum Bu. Jadi dia takut dihukum apabila tidak mengerjakan PR. Terus ada dia motivasi internal. Yang ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa?
bila saya melakukannya. Ya Bu, contohnya seperti murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, dia sadar terhadap tugas-tugasnya sehingga dia mengerjakan tugasnya. Terus ada dia hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi saat terjadi pelanggaran yang sudah ada tadi disiplin tadi ya Bu, saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Umumnya tindakan tersebut berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi ada dia 3 ya Bu, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa itu hukuman? Nah, menurut Ibu, mana yang duluan? Mana yang lebih apa? Hukuman atau konsekuensi ini? Kalau dia hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan. Yang sering biasanya saya sebelum mengetahui atau sebelum bergabung di guru penggerak ini Bu, saya sering melakukan yang hukuman. Itu yang sering terjadi saya lakukan ya Bu ya. Hukuman itu yang bersifat menyakitkan, ternyata itu tidak dibolehkan ya Bu ya. Tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut, memaksa, murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, konsep diri buruk. Itulah dia kalau dia hukuman. Terus konsekuensinya bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif. Mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan dan konsep diri baik. Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Menjadi apa tujuan yang mulia yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu dia ya Bu, restitusinya ya. Ya, ciri-ciri restitusi diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah dia ciri-ciri restitusi. Ya, dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau dia kembali kepada yang benar gitu ya Bu ya. Contoh penyelesaian kasus dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya mengalami contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ya, di sini ya Bu kasusnya siswa tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Itu dia ya, itu termasuk hukuman ya Bu. Konsekuensi, guru memberi konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Jadi guru memberikan kesempatan pada waktu saat jam istirahat sehingga murid tidak istirahat bisa mengerjakan PR-nya. Restitusinya adalah guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang dilanggar dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Ada kasusnya sini, kebutuhan dasar manusia. Ibu Ani, guru kelas 5 SD sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang, mereka dengan terpaksa.
siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ya Bapak Ibu. Apa yang Anda lakukan jika Ibu mengalami kasus seperti yang dialami Ibu Ani? Saya, Bu. Saya Bu Siti Jubeda, Bu Melisa. Siapa duluan ini? Bu Siti dulu. Bu Mei dulu lah. Silakan Bu Mei. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi jika saya menemui kasus seperti itu, maka sebagai seorang guru, saya terlebih dahulu akan memanggil si Agus. Kemudian menanyakan apa alasannya berbuat seperti itu kepada temannya. Kemudian menasihatinya untuk tidak mengulangi hal yang sama kembali. Jadi menurut saya, kira-kira apa alasan yang dilakukan Agus? Mungkin ya, banyak kemungkinan ya Bu. Salah satunya mungkin dia memang di kelasnya itu selalu ingin berpuasa supaya teman-temannya takut didatanginya, ambil makanannya, seperti itu Bu. Jadi dia kalau misalnya dia seperti itu, jadinya teman-temannya bisa takut sama dia sehingga dia bisa menguasai kelasnya, seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, makasih Bu Melia. Ya, lanjut dulu Bu Siti. Silakan Bu Siti. Kalau saya, Bu, juga akan melakukan pemanggilan terhadap siswa dulu. Kemudian saya akan menanyakan kepada si Agus, kenapa dia melakukan hal demikian. Begitu, Bu. Iya Bu. Bila si Agus ditanya, bila jawabannya lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup ya Bu. Dan bila jawabannya senang karena temannya jadi memperhatikannya, maka si Agus tersebut membutuhkan kasih sayang. Dia membutuhkan kasih sayang, kebutuhan untuk diterimanya. Dan bila jawabannya merasa hebat, seperti yang dibilang Bu Meli tadi, temannya jadi takut, maka kebutuhannya itu adalah kekuasaan, pengakuan atas kemampuannya. Dan bila jawabannya bosan dengan bekal yang dibawanya, maka kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kita di sini bisa ya Bu, melihat apa sebenarnya yang terjadi pada anak tersebut. Apa kebutuhan yang diinginkannya gitu ya Bu ya. Ya, kita lanjut Bu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Semua perilaku memiliki tujuan atau memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ya Bu, bertahan hidup. Jadi kebutuhan kita manusia ini bertahan hidup Bu. Kita keselamatan, membutuhkan keselamatan, membutuhkan keamanan, membutuhkan kesehatan, atau memiliki keturunan. Jadi, terus kita juga membutuhkan cinta kasih yang harus kita terima. Keintiman, keanggotaan, keterhubungan atau hubungan, cinta kasih. Jadi kita membutuhkan cinta kasih, hubungan kita sesama manusia, sesama pasangan kita juga bisa di dalam keluarga gitu ya Bu ya. Terus kita juga membutuhkan kesenangan. Kesenangan di sini di mana? Kita membutuhkan hiburan, kita membutuhkan kegembiraan, tawa dan belajar ya Bapak Ibu. Di sini semua perilaku memiliki tujuan, memenuhi kebutuhan dasar manusia itu. Terus ada penguasaan Bu. Penguasaan ada dia kontrol atau prestasi, kompetisi, pengaruh. Terus ada kebebasan, kebebasan kemerdekaan. Dia ingin merdeka, kebebasan mobilitas, kebebasan pilihan, kebebasan kreativitas. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada dia bertahan hidup, cinta kasih, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Terus 5 posisi kontrol guru. Posisi yang pertama adalah menghukum Bapak Ibu. Menghukum, terus ada memberi rasa bersalah, ada memanajer,
ada pemantau ya Bu. Yang kelima, manajer. Itulah dia posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, memberi rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Pemanajer ya Bu ya. Nah, di sini sebagai penghukum, Bapak Ibu yang sering kita lakukan di kelas, posisi mana? Coba Ibu bayangkan. Ibu bisa mengingat kembali posisi mana yang sering Ibu lakukan, sebagai posisi mana yang Ibu buat di dalam kelas. Kalau saya selama ini sebelum saya mengetahui pembelajaran di CKP ini Bu, sering saya itu kebanyakan dia ke posisi menghukum ya Bapak Ibu. Menghukum, seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi sehingga membuat anak itu merasa terkecilkan gitu Bu. Dengan kata-kata kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi membuat anak ini menjadi tidak enak gitulah, menjadi mentalnya menjadi tidak baik ya untuk anak-anak ya Bapak Ibu. Ciri-ciri kita menghukum: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi alasan. Jadi kita selalu dengan suara yang tinggi ataupun dengan bahasa tubuh atau melotot sehingga membuat anak itu ciut gitu ya Bu. Mentalnya jatuh, tidak terkontrol lagi. Hasilnya apa? Murid akan marah atau kecewa dan bisa menimbulkan dendam atau membenci guru tersebut. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Sebenarnya ini tidak baik ya Bu. Tapi yang selama ini kita lakukan, ya saya pribadi seperti itu. Lebih sering menghukum gitu ya Bapak Ibu. Padahal hal itu akan membuat murid merasa kecewa dan akan menimbulkan dendam. Sementara kita sebagai guru yang kita ingin menjadi guru yang diimpikan atau yang dinanti, yang dirindukan oleh siswa kita. Terus guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering diucapkan adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah contoh membuat merasa bersalah. Jadi sehingga anak tersebut merasa berpikir, merasa bersalah dengan kata-kata kita tersebut. Ya Bapak Ibu, ibu kecewa sekali dengan kamu. Dengan nada yang seperti itu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Sehingga anak tersebut merasa bersalah. Terus ciri-ciri pembuat merasa bersalah itu adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Jadi hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ya. Jadi lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti posisi penghukum di mana anak bisa menumbuhkan amarahnya. Walaupun dengan cara negatif, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain.
Jadi Bapak Ibu, jangan karena dia sudah merasa bersalah kita tidak marah dengan suara yang tinggi. Nah, namun hal ini bisa lebih membuat anak tersebut tertekan dengan bahasa yang lembut. Dia berpikir salah, dia berpikir gimana ya, tidak diluapkannya, membuat dia tertekan. Itulah dia posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Ya, terus ada posisi kontrol sebagai teman. Kita sebagai teman. Posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi melemparkan pertanyaan itu, ayo ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Bu, itu dia posisi sebagai teman. Terus, ciri-ciri kontrol teman ini, ciri-ciri kontrol sebagai teman ini adalah nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid. Mata dan senyum jenaka. Jadi, suaranya ramah, akrab gitu ya Bu. Hasil atau dampaknya, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Dampak positif ya Bu ya. Dampak negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Karena dia merasa, oh ini temanku, ibu ini yang bisa membuat aku berteman. Gitu ya Bu ya. Jadi sehingga murid tersebut akan patuh kepada kita, tidak kepada guru yang lain. Terus posisi yang kelima, posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu ya Bu ya. Terus ciri-ciri pemantau itu ada nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Terus hasilnya apa? Hasilnya murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Terus posisi sebagai manajer. Jadi guru juga ada sebagai manajer. Tadi pembuat merasa bersalah sudah, terus sebagai teman juga sudah, sebagai pemantau atau posisi sebagai pemantau dan posisi manajer ya Bu ya. Posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau. Ciri-ciri
control manager ini seperti ciri-cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid hasil. Mendekat kepada murid ya, hasilnya murid akan mandiri, murid akan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Itu kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang guru, sebagai manajer, bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi kita mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kita membimbing murid tersebut, kita mengatur dirinya, kita memberikan kepada dia sehat, bukan memisahkan murid dari kelompoknya. Kita mengembalikan mereka, mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya dengan lebih baik lagi. Ya Bapak Ibu, jadi ini keyakinan kelas. Jadi kita melakukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Mengapa kita memilikinya? Mengapa kita harus meyakini kelas dulu? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya Bapak Ibu, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Itu untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan dan mencuci tangan setiap saat? Alasannya apa? Itu untuk kesehatan. Ya Bapak Ibu, itu untuk kesehatan. Keyakinan kelas, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Jadi, walaupun dia beda suku, negara, bahasa, ataupun agama, seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan itu datang dari diri sendiri ya. Daripada lebih tergerak dia, lebih bersemangat untuk menjalankannya, keyakinannya, daripada hanya ada peraturan harus diikuti, ya. Keyakinan kelas, murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Dan apa tujuan utamanya? Itu ya. Itu yang perlu. Apa? Jadi murid harus tahu. Mereka perlu mendengarkannya dan memahaminya. Sesungguhnya tentang peraturan itu yang diberikan. Apa nilai kebajikan yang ada di situ, di balik peraturan tersebut? Utamanya apa gitu ya, Bu? Keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sini kita lihat bagaimana cara kita pembentukan keyakinan kelas tersebut. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya. Ya Bu Melisa, apa Bu? Ya. Jadi dia peraturan keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Berupa pertanyaan-pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif. Ya Bu ya. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Itulah dia pembentukan kelas kita. Dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Berupa pernyataan universal. Dia disebut dalam bentuk positif. Yang kedua segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada dia validasi tindakan yang salah.
ya, dan menyatakan keyakinan. Terus kita menstabilkan identitas. Kamu tentu punya cerita, ya, punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kira-kira ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini, ya. Orang pasti pernah melakukan kesalahan. Segitiga restitusi itu, tahapan segitiga restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas. Itu dia yang pertama. Jadi terus apalagi langkah selanjutnya setelah distabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Terus apalagi menanyakan keyakinan, kepada didik tersebut. Bagian dasar dari tiga diskusi ini bertujuan untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena tidak mencari perhatian. Dia mencari perhatian dan sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhannya, namun ada benturan. Kalau kita inginnya menjadi refleksif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita meyakinkan dia, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak langsung kamu salah, kamu gini, apa sih gitu ya. Tidak terlalu menekan anak tersebut. Nah, jadi kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi anak merasa, gimana ya gitu ya, Bu ya. Dia merasa, oh iya masih bisa diperbaiki gitu, tidak terlalu tertekan. Terus setelah gitu, kita validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini yang bisa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita bisa pakai ya kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada dia. Dia masih bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Terus validasi tindakan yang salah, strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Jadi dansa ini menguntungkan murid dan guru karena beberapa dalam posisi siswa, guru itu bisa mengalami atau memposisikannya jika dia sebagai seorang murid tersebut, gitu ya. Menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Bagaimana secara internal itu? Ketika identitas sukses telah tercapai, itu yang pertama, langkah yang pertama, tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua,
maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ya Bapak Ibu, ini dia teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, terus dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Itu adalah langkah yang kedua. Maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi bisa kita bayangkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Itu menanyakan keyakinan. Apa yang harus kita buat? Kita yakinkan dulu. Apa yang kita bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Jadi kalau kita buat seperti ini, kita buat di kelas peraturannya jika tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu keyakinan kelas kita ya. Jadi itu kita datang dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya ya supaya kelas kita ini indah dan nyaman? Berarti kita sediakanlah tempat sampah. Buatlah sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Bagaimana supaya kelas kita ini disiplin? Sebelum masuk kelas, tepatlah disiplin. Masuk ke kelas dengan tepat waktu, jangan terlambat. Atau sewaktu istirahat tidak boleh di dalam kelas. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dan nanti apakah mendapatkan kita akan mendapatkan apa setelah kita melakukan itu gitu. Bagaimana apa yang terjadi jika itu terjadi, jika kita sudah membuat keyakinan kelas sudah terlaksana? Coba apa yang kita bayangkan tentang kelas kita yang ideal? Pastinya akan mendapatkan kelas yang nyaman, yang baik, yang kita impikan. Jadi penting untuk kita menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi kita menanyakan itu. Penting kita untuk menanyakan ke anak. Jadi kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi akan menjadi motivasi bagi mereka. Mereka akan merasa membuat mereka, aku ingin menjadi seperti ini. Aku akan supaya aku bisa menjadi seperti ini, apa yang akan aku lakukan? Jadi kita menanyakan, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti itu. Nah, disitulah kita jelaskan, disitulah kita kasih pengertian kepada anak tersebut. Kebanyakan anak akan menjawab iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang sukses. Setelah anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, kita sebagai guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Kita arahkan mereka. Sering itu, di dalam kelas kita akan menanyakan, nanti setelah besar, apa jadi cita-citamu? Pasti di antaranya ada yang menjadi, aku ingin jadi dokter, Bu. Aku ingin menjadi seorang guru. Terus ada lagi siswa bertanya, apa cita-citamu? Aku ingin menjadi polisi. Orang itu semua menginginkan kesuksesan. Ya. Terus bertanggung jawab atau bisa dipercaya. Mana tahu dia ingin menjadi seorang dokter, tapi tingkahnya tidak, mereka tidak tahu bagaimana caranya, apa yang harus mereka lakukan.
Jadi setelah kebanyakan anak itu akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti itu. Untuk menjadi orang sukses, apa yang akan mereka lakukan? Seperti apa yang mereka inginkan. Jadi, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Sehingga membuat anak-anak tersebut akan menjadi orang yang sukses. Jadi, kita berikan kepada mereka nilai-nilai yang apa yang akan mereka sepakati, apa yang mereka akan bayangkan tentang kelas mereka yang indah, apa yang akan mereka bayangkan tentang masa depan mereka nantinya, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Pasti semua siswa menginginkan kehidupan yang sukses. Saya rasa tidak ada murid yang jika kita tanya kehidupan seperti apa yang kamu inginkan, tidak ada siswa yang ingin aku gini-gini aja lah Bu, aku tidak ingin jadi apa-apa. Saya belum pernah menemui hal tersebut. Pasti setiap siswa menginginkan kesuksesan, ingin menjadi orang terkenal, ingin menjadi orang yang hebat, ya. Jadi kita hanya bisa membimbing atau membantu anak-anak itu tetap fokus pada gambaran apa yang akan mereka tuju. Jadi jika dia kepingin menjadi seorang dokter, jadi kita tidak mungkin kamu malas apa segala macam, tidak. Jadi kita harus tetap memberikan semangat, membantu anak tersebut untuk fokus apa yang ia cita-citakan, apa yang ia inginkan. Jadi menanyakan keyakinan mereka. Mereka harus yakin. Kita buat dulu mereka harus yakin apa yang akan mereka tuju, begitu ya, Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Dari penjelasan kita, Saya Bu. Ya Bu Siti. Saya mau bertanya Bu. Kalau seandainya seperti guru SMA kan, dia guru mata pelajaran. Ya Bu. Jadi kalau misalnya guru mata pelajaran dan wali kelas boleh tidak membuat keyakinan kelas? Ya Bu, kalau menurut saya seharusnya seorang guru kelas ataupun wali kelasnya, apa yang ada di keyakinan kelas itu sudah termasuk pada sama guru bidang studi gitu ya Bu Siti. Iya. Kan tetapi jika memang Ibu Siti ingin membuat keyakinan kelas, saya rasa itu bisa saja gitu Bu. Tapi di dalam kelas tanpa harus mengubah keyakinan kelas yang dibuat oleh guru kelas. Umpamanya Bu Siti mau membuat keyakinan kelas seperti ini gitu ya. Saya rasa itu bisa saja Bu untuk membuat anak-anak lebih maju gitu Bu. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Ibu, Bu Siti mengajar di SMA itu ya Bu? Iya Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya Bu. Ini Bu. Saya mau menanyakan mengenai keyakinan kelas. Jadi Bu, kalau keyakinan kelas itu dibuatnya kapan? Apa di awal kita atau setiap kita mau belajar kita keyakinan kelas atau di akhir belajar? Gimana? Ya, kita buat kalau saya ya Bu, kita buat keyakinan kelas itu di awal kita pertemuan.
di awal kita membentukkan kelas gitu Bu. Ya Bu, nah, tidak mesti setiap pembelajaran gitu ya Bu. Kita buat keyakinan kelas itu baik dia di mata kalau kita di SD kan setiap seluruh mata pelajaran buku kelas. Jadi kita buat di dalam satu kelas itu sebelum kita pembentukan kelas gitu Bu. Pertama kali kita masuk di kelas itu gitu. Oke, Bu. Jadi bukan setiap kalau belajar pengkatan gitu ya Bu. Kalau menurut saya tidak Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pendapat dari ibu guru yang lain. Bu Siti? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Iya, tidak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, supaya kita tutup ini ya Bu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir mengikuti sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, boleh Bu. Oke, Bu Dina. Terima kasih Bu. Oke, Asa. Sampai di sinilah webinar kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.